video yang beredar, sejumlah aktivis mengalami dugaan kekerasan fisik, psikologis, hingga perlakuan tidak manusiawi pasca diculik oleh pasukan Zionis Israel. Selain itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memantau langsung penahanan aktivis oleh Zionis Israel, bersorak hingga mengibarkan bendera Israel dan mengintimidasi para aktivis dengan ancaman. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Netanyahu juga mengawal penculikan aktivis Global Smooth Flotilla saat mencoba masuk ke perairan Gaza. Cara Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dalam memperlakukan aktivis misi kemanusiaan Gaza menuai kecaman dunia internasional. Dalam rekaman video, para tahanan ini diborgol dan diperlakukan dengan kasar oleh tentara Israel. Bahkan Israel menyebut mereka sebagai bagian dari teroris. Tidak hanya itu, 430 orang dari 40 negara ini akan ditahan di penjara khusus teroris. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות. Aksi Israel ini memicu reaksi internasional. Italia memanggil duta besar Israel dan memprotes perlakuan kepada aktivis yang juga warga negaranya. Irlandia, Spanyol, Turki, dan Indonesia juga mengkritik keras dan menyerukan pembebasan para aktivis. Perdana Menteri Irlandia, Michelle Martin, juga mengutuk keras lantaran saudara perempuan Presiden Irlandia, Catherine Connolly, masuk di antara mereka yang ditahan. Okay, people, say look the camera, walk back to Palestine. We are from the Israeli Navy. We go to board the ship. Captain, he from board the ship. All go to the take your hands. Zionis Israel mengkonfirmasi bahwa 430 aktivis di atas kapal bantuan Global Smooth Flotilla yang menuju Gaza dibawa ke Israel. 87 aktivis dilaporkan mogok makan, memprotes atas penahanan mereka dan menunjukkan solidaritas dengan tahanan Palestina di penjara Israel. Let's go, ladies. Let's go. Global Smooth Flotilla melaporkan bahwa 54 kapal dihentikan di sekitar pantai Gaza dengan 480 peserta dari 40 negara, salah satunya Indonesia. Dari 430 aktivis yang ditangkap Israel, dikonfirmasi 9 orang delegasi Indonesia juga ditangkap saat mencoba menembus blokade Israel. Harapan dan bantuan dibawa melintasi samudera, mengarungi laut Gaza demi misi kemanusiaan mulia. Namun pasukan Zionis Israel menghadang dengan senjata. 430 aktivis diculik, diintimidasi, hingga diperlakukan tidak pantas sebagaimana mestinya. Pemirsa, lantas jika misi kemanusiaan saja diperlakukan begitu hina, masih pantaskah dunia hanya diam saja? Anda menyaksikan Sindo Prime, saya Yudi Handoyo. Pemirsa, beredar rekaman video saat pasukan Zionis Israel menyergap dan menembaki kapal Global Smooth Flotilla sebelum menculik para aktivis dan jurnalis. Penumpang di atas kapal misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla berteriak ketakutan usai Zionis Israel melepaskan tembakan ke atas 6 kapal yang berbeda. Setelah menyergap kapal, tentara Israel juga menculik sejumlah penumpang dan menyita kapal.
Dalam siaran langsung di media sosial yang dilakukan penumpang kapal, tentara Israel dengan sengaja menabrak kapal GSF dan menggunakan tembakan meriam air. Pemirsa, kami mendapat kabar terbaru. 9 WNI aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan Israel telah dibebaskan. Kita lihat informasi terkininya berikut ini. Ya, kami masih mencari informasi terkait gambar terbaru, pemirsa. Ini adalah dokumentasi yang kami dapatkan sebelum informasi terbaru sekarang dibebaskan ya. Para aktivis dibebaskan dari fasilitas penahanan Ketziot hari ini. Saat ini mereka dalam proses deportasi dan pemulangan dari wilayah Israel. Dan ini juga kami terus cari tahu seperti apa perkembangan terkininya, karena informasi yang kita dapatkan adalah gambar-gambar seperti ini yang sebelumnya terjadi, di mana sejumlah kamera CCTV di laut memperlihatkan kapal Global Sumut Flotilla, di mana sejumlah aktivis termasuk 9 warga negara Indonesia dihadang oleh militer Zionis Israel. Kemudian mereka juga sempat memberitakan seperti ini dengan menunjukkan sejumlah paspor Indonesia mereka, menyatakan bahwa confirm mereka ditangkap dari pihak militer Israel. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan, 9 aktivis Indonesia akhirnya dibebaskan. Dan kepulangannya, laporannya melalui Turki, pemirsa. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya juga sempat menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah penculikan, bukanlah penyanderaan, namun kasus kapal kemanusiaan yang dihadang karena Israel melarang aktivitas tersebut. Nah, Menteri Luar Negeri juga terus memonitor situasi terkini demi menjamin keamanan 9 aktivis dari Indonesia di sana. Kita simak dulu berikut ini. Oleh rekan-rekan kita yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla, kita ketahui kemarin kapal-kapal mereka diintercept oleh militer Israel, kemudian 5 dari yang ditangkap itu adalah WNI. Selanjutnya malam tadi situasi berkembang, yang ditangkap 7, kemudian tadi jadi 9 itu ditangkap oleh militer Israel. Kementerian Luar Negeri kami dari kemarin sudah terus memonitor situasinya. Saya sendiri sudah menghubungi kedutaan kita atau perwakilan kita untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri di Jordan, Turki, Mesir untuk pertama mencari informasi yang akurat terkait posisi dan situasi dan keadaan dari saudara-saudara kita yang ditangkap. Kemudian menyampaikan juga pemerintahan kepada perwakilan kita untuk menyampaikan lewat teman-teman kita Jordan, lewat Turki, bisa berkomunikasi langsung dengan Israel untuk memastikan bahwa warga negara kita diperlakukan dengan baik. Sebuah misi kemanusiaan yang seharusnya mendapatkan support dan apresiasi, namun kemudian malah mengalami. Memang, dan saya yakin mereka juga memahami resiko ini, itu yang mereka ambil. Saya apresiasi courage-nya, beraniannya. Oh ya, tadi saya perlu sambung ya, berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya. Dan yang 1.0 juga waktu itu deportasi. Itu tidak ada salah. Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaan di intercept karena memang mereka melarang. Saya melarang kapal-kapal masuk ke wilayah tersebut untuk kepentingan apapun. Jadi tidak ada syaratnya? Tidak ada. Sementara itu, juru bicara Menteri Luar Negeri Yvonne Mewengkang dalam pernyataan pers menyatakan bahwa pemerintah mengutuk tindakan tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan
Global Sumut Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Dan tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan kita tekankan kembali bahwa tindakan militer Israel terhadap armada GSF ini dan relawan yang tergabung di dalamnya adalah pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional. Pemerintah Indonesia akan terus fokus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan seluruh WNI yang ditangkap. Dan sejak awal keberangkatan relawan ini juga memang Menlu RI telah menginstruksikan berbagai perwakilan terkait untuk dapat melakukan koordinasi yang erat untuk menjamin memastikan keselamatan dan perlindungan warga negara. Pemirsa, Iran mengeluarkan video serangan ke kapal tanker di Selat Hormuz. Iran beralasan kapal tanker tersebut memaksa untuk lewati Selat Hormuz tanpa membayar tarif yang ditetapkan. Video penyerangan dikeluarkan oleh Garda Revolusi Iran kemarin. Kapal tanker yang belum diketahui pemiliknya ini menjadi target serangan drone bunuh diri Iran. Militer Iran beralasan penyerangan terpaksa dilakukan karena kapal tanker mencoba melintas secara ilegal tanpa bayar tarif ganti rugi perang yang telah ditetapkan. Iran sendiri menetapkan biaya melintas untuk kapal tanker minyak raksasa mencapai 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di Teluk Oman akibat blokade di Selat Hormuz. Sementara itu Iran terus berkoordinasi dengan Oman untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di lepas pantai dekat kota Hasab, Oman. Kondisi ini menyusul blokade regional dan kebuntuan negosiasi Amerika Serikat dengan Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Iran juga sedang menyusun kerangka hukum baru yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz. Sementara itu, Amerika Serikat telah menunda serangan militer terhadap Iran. Adapun Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika jika blokade laut oleh Amerika tidak diakhiri. Pemirsa, warga Teheran beramai-ramai belajar cara menggunakan senapan serbu dan senapan mesin. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika harus membela negara dari serangan Israel dan Amerika Serikat. Otoritas Iran mendirikan pos-pos pelatihan senjata publik di Teheran. Warga diajari cara dasar menggunakan senapan serbu dan senapan mesin di tengah konflik yang terus memanas dengan Amerika Serikat dan Israel. Sejumlah warga, baik pria maupun wanita, belajar cara menggunakan, membongkar, dan merakit senapan. Pelatihan ini merupakan bagian dari kampanye Janfada yang diluncurkan untuk menunjukkan kesiapan publik dalam membela negara, serta memperkuat kesiapan warga untuk terjun ke medan perang kapan saja dibutuhkan. وظیفه است که آمادگی خودمون رو نسبت به اون چیزی که داریم دوباره ارائه بدیم. ما تا پای جان وایستادیم تا حتی اینی که رهبر بگه همین الان حرکت کنید ما لحظه‌ای درنگ نمی‌کنیم. الان وضعیتمون جنگه دیگه. من احساس کردم حالا که دارن یاد میدن آموزش‌ها رو بهتره بدونیم. حالا حرفه‌ای نیست ولی در حد اینکه حداقل بدونیم چجوری کار میکنه برامون مفیده. Pelatihan penggunaan senjata digelar oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC di berbagai wilayah di Teheran. Sesi pelatihan berlangsung selama 2 minggu, terbuka bagi warga sipil dari berbagai latar belakang dan profesi. Marinir Amerika Serikat mencegat kapal tanker Iran di Teluk Oman karena dinilai melanggar blokade. Pasukan Amerika menyerbu ke atas kapal dan melakukan penggeledahan. Rekaman Pusat Komando Amerika Serikat menunjukkan sebuah helikopter militer terbang di atas kapal. Pasukan marinir Amerika kemudian menyerbu dan menggeledah kapal tanker serta memberi instruksi kepada awak kapal untuk putar haluan. Amerika terus meningkatkan patroli di perairan Oman, termasuk mencegat dan mengalihkan kapal komersial yang diduga melanggar blokade. Amerika dan sekutunya memantau kapal-kapal yang dicurigai membawa minyak Iran.
Pemirsa, Amerika memperketat blokade di Selat Hormuz dan menghentikan aliran perdagangan yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Presiden Amerika Donald Trump menyebut 37 kapal dagang telah dialihkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 37 kapal komersial menuju Iran. Hal ini dilakukan dalam upaya menegakkan blokade terhadap pelayanan menuju dan dari pelabuhan Iran melalui Selat Hormuz. Amerika Serikat tetap mempertahankan blokade terhadap kapal-kapal yang berlayar menuju atau keluar pelabuhan Iran melalui jalur strategis tersebut. Gangguan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak, bahan bakar, dan gas global. The stock market is higher now than it was before I started the Iran situation. And on the Iran, I had no choice because they were going to have a nuclear weapon. We're not going to give them a nuclear weapon. But that's going to end soon, one way or the other. Oil is going to come tumbling down. There's so much oil. We have 1,600 ships in the Strait that are loaded up with oil that are going to be coming out very soon. So we'll have to see. But the military has been unbelievable. The blockade has been infallible. Not one ship has gotten through the blockade. 37 have tried. They all wish they didn't. Trump juga menegaskan tekadnya mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Ia memberi tambahan waktu bagi Iran menyepakati perjanjian damai baru dan menegaskan Amerika Serikat siap melancarkan serangan lanjutan jika negosiasi gagal mencapai hasil. Menurut Trump, situasi saat ini berbeda di titik yang sangat rawan dan dapat berubah cepat sewaktu-waktu. Puluhan pesawat tanker Amerika Serikat terlihat di Bandara Ben Gurion, Israel. Kehadiran pesawat-pesawat pengisi bahan bakar ini dikerahkan ke Israel sebagai bagian dari dukungan logistik operasi militer jarak jauh di kawasan Timur Tengah. Sekitar 40-50 pesawat pengisi bahan bakar milik Amerika Serikat terlihat memenuhi Bandara Ben Gurion. Pengerahan besar-besaran ini melonjak signifikan sejak ketegangan antara Amerika Serikat kian memanas. Amerika Serikat disebut akan mempertahankan armada pengisian bahan bakar di Israel hingga akhir tahun 2027. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan logistik dan operasional militer yang strategis. Kemunculan pesawat-pesawat Amerika ini mengakibatkan alih fungsi bandara komersial sipil menjadi pangkalan militer dan sempat mendapat protes dari pejabat Israel karena mengganggu kelancaran penerbangan komersial. Militer Israel mengklaim telah hancurkan perangkat pengawas milik Hizbullah. Perangkat tersebut diduga untuk memantau pasukan Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis rekaman serangan terhadap perangkat pengawas milik Hizbullah. Israel mengklaim alat tersebut digunakan memantau pergerakan tentara Israel. Mereka juga menuduh Hizbullah memanfaatkan area warga sipil untuk kepentingan militer. Selain itu, IDF juga mengklaim telah menewaskan seorang anggota Hizbullah. Korban disebut beroperasi dalam gudang penyimpanan senjata milik Hizbullah. Ledakan susulan terjadi pasca serangan gudang itu. Komandan Brigade Lapis Baja 401 Israel Kolonel Meir Biderman yang menewaskan bocah Gaza Hin Rajab luka parah akibat serangan drone Hizbullah. Drone berhasil menembus benteng pertahanan Israel. Helikopter mengangkut Kolonel Meir Biderman yang terluka parah. Kolonel Meir Biderman dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius di kepala. Evakuasi Biderman dilakukan dengan pengawalan ketat mengingat Biderman merupakan perwira IDF berpangkat tinggi, Komandan Brigade Lapis Baja 401 Israel. Drone Hizbullah menembus bangunan tempat militer Israel beroperasi di antara kawasan Dibel dan Hadata, Lebanon Selatan. Drone menembus pertahanan dan meledak di dalam bangunan juga melukai seorang rekan Biderman. Kolonel Meir Biderman merupakan komandan brigade yang menewaskan Hin Rajab, bocah Gaza berusia 6 tahun yang ditembak ratusan peluru pada 3 Mei 2018. Biderman juga diduga berperan dalam penyerbuan rumah sakit Al-Shifa di Rafah. Dalam siaran televisi, Biderman pernah menyatakan bahwa kekuatan Hizbullah telah melemah.
Pasukan Zionis Israel terus menggempur wilayah Libanon. Militer Israel sebelumnya juga mengeluarkan ancaman pengeboman di kawasan perumahan Libanon. Pesawat tempur Israel menggempur sebuah bangunan di kawasan Makuk, Lebanon Selatan. Ledakan besar disertai kobaran api dan asap tebal membumbung dari lokasi serangan. Serangan ini dilancarkan dini hari saat warga masih tertidur di rumah masing-masing. Israel juga menyerang Surmala Selatan, Lebanon. Israel menargetkan Menara Utara untuk dihancurkan. Serangan diluncurkan usai perintah evakuasi warga dari kota Surmala. Serangan udara Israel juga menyasar kota Kana, Lebanon Selatan. Akibat serangan, bangunan dan infrastruktur hancur. Sementara itu di Deir Kanon El Nahr di Lebanon Selatan, 2 keluarga tak tersisa meninggal dalam kekejaman serangan Israel. 10 orang dari 2 keluarga di 2 wilayah berbeda ini meninggal akibat serangan Israel, tak menyisakan satupun anggota keluarga yang selamat. Pasutri Ala Debo dan Zahra Najdi meninggal bersama 3 buah hati mereka akibat serangan militer Israel ke rumah mereka. Sementara Safia Badreddin, wanita disabilitas ini bersama seluruh keluarganya juga meninggal akibat serangan Israel ke rumah mereka di Kfar Sis, Lebanon Selatan. Kawasan perumahan tak berdosa di Lebanon Selatan terus digempur Israel. Israel selalu berdalih telah memerintahkan warga sipil mengungsi sebelum mereka membombardir Lebanon Selatan. Pasukan Zionis Israel terus melakukan serangan ke wilayah Libanon Selatan. Salah satu yang terparah, Israel membombardir daerah Deir Kanon Al-Nahar, distrik Tire, Libanon Selatan. Dalam serangan ini 12 orang dinyatakan tewas dan 11 diantaranya adalah satu keluarga. Pemandangan distrik Tire, Lebanon Selatan hanya tinggal puing-puing dengan bangunan sekitarnya yang rusak parah. Warga di sana masih sibuk membersihkan sisa-sisa kehancuran, seraya mencari kerabat ataupun keluarga yang belum ditemukan. Ini كانوا 3 عيال من محمد عباس نجدي وفي عائلة سورية كمان زلمة ومرته ما سمعناش إلا الخبطة نحن امبارح أخذوا نقلوا 13 حالة شهيد وشهيدة يعني أطفال ورجال وجريحين وهلا اليوم عم يقولوا بعد يمكن 3 هون 3 أو 4. Akibat serangan Israel ini, media Lebanon sebelumnya melaporkan 10 orang tewas, termasuk 3 anak dan 3 wanita. Namun kembali dilaporkan bahwa korban yang tewas menjadi 12 orang dan 11 orang yang tewas berasal dari satu keluarga. الله يعينهم جيران ما نهرتش على الطفيلة يعني بس على الطفيلة شو 2.5 و3 وسنتين يلعبوا هان يلعبوا أعطيهم بنبون يعطيهم كل مرة أعطيهم بنبون شو بدي لك والله هجني هذا الطفيلة بيحب القلب مش الكبار شو تصير بس الطفيلة يعني عم ببكي على الطفيلة أنا زلمة عنده بناته وجوزهم وأصهرته وولاده وعازمهم هون على الغدا كان امبارح. Hingga kini Israel belum memberikan komentar mengenai serangan ini. IDF terus berulang kali menyatakan bahwa operasinya di Lebanon menargetkan infrastruktur Hizbullah. Serangan udara terbaru Israel ke Gaza targetkan Kem Al-Maghazi, 1 orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Inilah suasana pasca serangan udara Israel di Kem Al-Maghazi, Gaza Tengah. Warga-warga panik berlarian menyelamatkan diri. Dalam peristiwa itu, 1 warga tewas sementara beberapa lainnya terluka. Bagai permainan, Israel mengejar 2 pemuda Palestina menggunakan drone. Aksi itu direkam dan diunggah oleh akun yang diklaim tentara Israel.
Ini adalah sebuah video di media sosial memperlihatkan sudut pandang sebuah drone milik Israel. Dalam video itu 2 pemuda terlihat berlari di area terbuka, sementara drone itu terus mengejar mereka. Unggahan tersebut memicu reaksi luas karena diduga menargetkan warga sipil tak bersenjata. שתיהם ממשיכים לרוץ, הם לא נפלו, שתיהם ממשיכים לרוץ, הם נכנסים עכשיו לכיוון השכונה המצרית. Pasukan Israel melakukan penggerebekan di wilayah timur Hebron. Sejumlah warga Palestina dilaporkan ditahan dalam operasi itu. Rekaman yang beredar menunjukkan aktivitas militer Israel di area pemukiman warga. Pasukan Israel menggelar operasi penggerebekan di kota Bani Naim, wilayah timur Hebron tepi barat. Sejumlah warga Palestina diamankan dan dibawa oleh aparat. Hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait alasan operasi tersebut maupun penahanan warga sipil. Tentara Israel mencuri air di sebuah toko milik warga Palestina di Yerusalem Timur. Sebuah video menampilkan detik-detik tentara Israel mencuri air tersebut. Pemirsa, sebuah video ini menampilkan detik-detik tentara Israel mencuri sebuah air di toko milik warga Palestina yang berada di Yerusalem Timur. Kita bisa saksikan langsung ya di rekaman CCTV ini. Penjajah Israel yang sepertinya berencana merampas puluhan properti milik warga juga ini terjadi di Yerusalem Timur. Rencana tersebut mencakup penyitaan 15 hingga 20 properti termasuk bangunan dan wakaf. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan pasukan militer Israel bahwa musuh ingin menyerang saat kunjungan pasukan ke perbatasan Palestina Yordania. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi posisi militer di sepanjang perbatasan Palestina Yordania. Ini dia Netanyahu yang bertemu dengan sejumlah tentara aktif dan meninjau kesiapan infrastruktur pertahanan mereka. Netanyahu berbicara kepada para tentara dan menekankan tantangan keamanan yang dihadapi Israel bahwa musuh ingin menyerang. מאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. אני מאוד התרשמתי מהכלים, מהאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני דורש מכם, ואני רוצה... Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri kunjungannya ke Cina Rabu malam. Kepulangannya diantar oleh jajaran petinggi Cina. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali ke negaranya usai bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Kepulangan Putin diantar oleh petinggi Cina. Kunjungan Putin ke Cina selama 2 hari melahirkan sejumlah kerjasama strategis antara dua negara. Bahwa Cina dan Rusia sepakat meningkatkan hubungan bilateral mereka. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump buka suara terkait kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Cina. Trump menyambut sambutan Cina untuk Amerika Serikat lebih meriah dibandingkan Rusia, katanya. Well, he told me he was going to. I think it's good. I get along with both of them. But I think it's good. I don't know if the ceremony was quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped them. I think we topped them. Good team. But no, I get along with Putin. I get along with everybody but your husband and a few. Tidak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkunjung ke Cina, Presiden Rusia Vladimir Putin juga datang menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kita akan lihat pemirsa, apakah ada perbedaannya sambutan Beijing ketika menjamu Rusia dan ketika menjamu Amerika. Inilah perbedaan penyambutan antara Putin dan Trump di Beijing. Pertama, Trump disambut di bandara oleh Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, sementara Putin disambut Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Kedua, Trump disambut dengan band yang memainkan lagu YMCA. YMCA merupakan lagu wajib dalam kampanye politik Trump. Sementara Putin disambut dengan lagu Moscow Night.
Moscow Night atau Podmokovny Vechera, lagu klasik Rusia populer di Tiongkok yang membangkitkan nostalgia masa lalu. Perbedaan ketiga saat kedua kepala negara menaiki tangga. Trump berhenti dulu di tengah, diajak berbincang terlebih dahulu di tangga Great Hall oleh Xi Jinping, sementara Putin langsung berjalan menaiki tangga tersebut tanpa berhenti untuk berbincang dulu. Keempat, Donald Trump menginap di Hotel Four Seasons, sementara Putin di guest house kenegaraan Diaotai. Kelima, baik Donald Trump maupun Putin sama-sama disambut antusias anak-anak Cina. Anda menemukan video ini, Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, kita bersyukur alhamdulillah ya, di mana 9 warga negara Indonesia sudah dibebaskan. Informasi terkininya dan kami juga masih mencari tahu laporan selengkapnya seperti apa dari Kementerian Luar Negeri. Akan tetapi selama penahanan kami mendapatkan gambar CCTV yang akan kami tampilkan di layar kaca Anda pemirsa, bagaimana betapa mencekam situasi pada saat aktivis Global Summit Flotilla di kapal mereka tiba-tiba didatangi militer Israel pemirsa. Kita lihat, ini beberapa gambarnya kita lihat ya, ketika aktivis menggunakan pelampung dikumpulkan dalam satu kapal, militer Israel datang dan mereka dikumpulkan dalam satu kapal kemudian dijaga ketat oleh militer Israel dan ada beberapa perintah yang diteriakkan, tentu saja dalam bentuk ancaman pemirsa. Kita saksikan dengan perlengkapan senjata lengkap, sudut pandang yang kami ambil dari CCTV ini pemirsa, menggambarkan betapa mengerikannya ya, situasi pada saat itu. Kita lihat ini juga, ada perbincangan antara aktivis dengan militer Israel, kemudian ada bendera Spanyol juga yang dibawa. Ada bendera yang memang ini adalah aktivis kemanusiaan. Tidak ada misi lain selain membawa bantuan kemanusiaan, bahan pangan, obat-obatan menuju Gaza. Jadi seperti Anda saksikan, tapi perlakuannya ketika melintas dengan alasan tidak diperkenankan oleh pihak Israel, aktivis Global Summit Flotilla mendapatkan, saya bilang, intimidasi dan tekanan seperti ini hingga sempat ditahan ya. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini adalah CCTV
Berikutnya yang juga kami hadirkan pemirsa, tergambar jelas bagaimana pasukan militer Israel di sini pemirsa membawa kapal mereka di mana ada pasukan di sana, dan sementara di sini dan beberapa titik lainnya yang menggambarkan betapa aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla ini berada dalam jangkauan militer Israel dan harus patuh terhadap arahan mereka. Ya, kita masih ada satu lagi CCTV berikutnya. Baik, kita akan lihat informasi terbarunya. Jadi ini adalah rangkaian peristiwa pada saat kapal Global Sumut Flotilla ditahan atau dihadang oleh pihak militer Israel dan diarahkan untuk mengikuti aturan mereka, dan sempat tersebar di media sosialnya bagaimana perlakuannya. Dan informasi terbaru, Global Convoy Indonesia mengungkapkan seluruh delegasi Global Sumut Flotilla segera dibebaskan, termasuk aktivis Indonesia. Seluruh aktivis Global Sumut Flotilla Coalition yang sebelumnya ditahan di penjara Kezio telah dibebaskan. Hal ini disampaikan GPCI berdasarkan konfirmasi dari tim hukum adalah dan sumber diplomatik internasional. Saat ini para aktivis dan 9 delegasi Indonesia yang turut ditahan Israel akan segera dipulangkan dari Israel. Nah, ini gambar yang Anda lihat ini pemirsa, ini adalah perlakuan yang diterima oleh aktivis kita, oleh militer Israel di sana. Dipaksa menunduk ya. Dipaksa menunduk, dipaksa sujud, di mana GPCI menyampaikan tim hukum adalah akan terus melakukan pemantauan ketat untuk memastikan seluruh aktivis termasuk WNI dapat keluar dengan aman. Ini juga ada perlakuan yang keras ya, ketika aktivis ini dipaksa menunduk seperti ini, apa yang terjadi sebenarnya. Dan juru bicara Menteri Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, dalam pernyataan pers menyatakan bahwa pemerintah mengutuk tindakan tidak manusiawi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, di perairan Gaza, kemanusiaan kembali terluka. 430 aktivis dunia diculik pasukan Zionis Israel secara paksa. Kekerasan fisik, tekanan psikologis, hingga perlakuan tak manusiawi menjadi balasan bagi mereka yang membawa bantuan untuk Palestina. Pemirsa, jika tindakan seperti ini terus dianggap biasa, masih pantaskah dunia menyebut dirinya penjaga hak asasi manusia? Kita bahas bersama narasumber istimewa kita, penanggung jawab PIC Sumut Nusantara Malaysia, Haikal Zulkifli, dan aktivis kemanusiaan untuk Gaza, Muhammad Hussein. Assalamualaikum Bang Haikal dan Bang Hussein. Selamat malam. Waalaikumsalam Mas Yudi. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Yudi. Baik, selamat malam waktu Indonesia. Saya ke Bang Haikal dulu izin ya. Bang Haikal, bagaimana yang Anda lihat dengan situasi yang dialami oleh aktivis kita begitu, membawa misi kemanusiaan, tapi seperti tadi perlakuannya, Bang Haikal? Baik, terima kasih kepada Sindo News sudi menjemput kami, wakil daripada Malaysia, untuk berkongsi bersama-sama apa yang telah terjadi kepada rakan-rakan kita, delegasi di bawah Sumut Nusantara, sama ada daripada Indonesia, Sri Lanka, Malaysia dan juga Pakistan. Dan apa yang kita lihat daripada apa yang telah dilakukan oleh rejim haram Zionis ini adalah satu perlakuan dan juga tindakan yang di luar akal kemanusiaan, yang tidak sepatutnya berlaku ke atas aktivis yang hanya hendak membawa barang-barang bantuan. Kerana mereka tujuannya hanya hendak pergi ke Palestin, dan mereka bukan hendak pergi ke Israel, kerana Israel juga bukan sebuah negara. Seperti yang Malaysia sering perkatakan, dan juga Malaysia sering berpegang kepada prinsip bahawa kita tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Dan apa yang berlaku pada ketika mana mereka dicolek, naratif yang biasa kita bawa di Malaysia bahawa aktivis kita di bawah Sumut Nusantara ini adalah aktivis yang dicolek, maka perlakuan-perlakuan yang mereka tunjukkan itu adalah bukan yang asing bagi kita. Kerana perlakuan itu sudah dilakukan terhadap tahanan Palestin sekalipun. Dan bayangkan, jika di hadapan kamera mereka boleh melakukan kekejaman sebegitu, bagaimanakah dengan tahanan Palestin yang telah ditahan selama berpuluh-puluh tahun? Bang Haikal, pada saat peristiwa intercept dari militer Israel kepada aktivis dari kapal, aktivis kemanusiaan Global Sumut Flotilla, pihak pemerintah Malaysia apakah menganggap ini adalah sebuah
hadangan saja, intercept saja, atau pihak pemerintah Malaysia merasa ini sebuah penyanderaan, sandera, atau penculikan? Bagaimana sikapnya? Okey, baik. Pandangan daripada kepimpinan di Malaysia melalui Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, beliau mengeluarkan kenyataan bahawa apa yang berlaku ke atas aktivis flotila Malaysia, Indonesia dan sebagainya di bawah Semut Tentera adalah satu sandera ataupun satu penculikan. Ini Jadi adalah Malaysia, maaf saya potong Bang Haikal. Jadi Malaysia tegas mengatakan ini adalah sandera dan penculikan. Betul, sandera dan juga penculikan. Baik. Kalau begitu, bagaimana langkah Malaysia memastikan jaminan keamanan warganya padahal tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel? Okey, baik. Kita memastikan bahawa kita ada rangkaian dan juga rakan-rakan yang juga tegas dan juga berprinsip dalam mengatakan tentang isu Palestin, terutamanya Turki dan juga Jordan, rakan-rakan yang berdekatan. Jadi memang kita tidak ada hubungan secara rasminya, hubungan diplomatik bersama dengan Israel. Disebabkan itu kita memang menggunakan rakan-rakan yang kita ada di Asia Barat, iaitu Turki dan juga Jordan untuk memastikan keselamatan delegasi kita. Baik, saya ke Mas Hussein berikutnya. Mas Hussein, sikap pemerintah Malaysia untuk tindak lanjutnya hampir sama ya Mas Hussein dengan pemerintah kita karena tidak punya hubungan diplomatik, akhirnya meminta bantuan negara sahabat di Asia Barat begitu, Turki, Mesir juga di Afrika. Nah, tapi adab yang sedikit berbeda adalah Malaysia merasa ini sebuah penculikan dan sandera, tapi Indonesia merasa ini hanyalah sebuah kapal misi kemanusiaan yang dihadang pihak Israel karena mereka tidak menganggap tidak boleh ada aktivitas tersebut. Bagaimana Mas Hussein melihatnya? Ya, pertama kami tetap mengapresiasi usaha pemerintah Indonesia dalam ikut mengadvokasi pada aktivis GSF asal Indonesia yang ditangkap. Namun kalau kita bicara tentang respon dan intervensi pemerintah dalam mendukung gerakan ini, mohon maaf saya jujur mengatakan jauh sekali antara Malaysia dan Indonesia. Malaysia sudah hadir sejak sebelum keberangkatan. Pemerintah Malaysia sudah hadir dalam keberangkatan. Pemerintah Malaysia juga hadir dalam setiap pergerakan teman-teman aktivis Malaysia. Karena saya ikut melihat langsung bagaimana Datuk Sri misalnya Anwar Ibrahim misalnya kan, dia dengan menunjukkan dukungannya secara verbal, secara finansial bahkan ya, dan secara politik itu benar-benar sudah mengikuti pergerakan GSF ini sejak awal. Jadi ketika ada penangkapan, pembajakan, penculikan, itu mereka ya pemerintah Malaysia ini sudah memiliki plan A, plan B, plan C gitu kan. Sudah ada persiapan. Nah ini yang saya harap bisa dijadikan pembelajaran untuk pemerintah Indonesia. Ya, kami dari Global Peace Campaign Indonesia sejak awal, bukan tahun ini ya, sejak tahun lalu ketika Global Semut Flotilla pertama, kami sudah meminta audiensi langsung dengan pemerintah ya, dengan Pak Presiden. Namun ya meskipun hanya sampai ke jajaran tertentu, nggak sampai Presiden, kami sudah berusaha membuka komunikasi agar ada intervensi langsung dan dukungan langsung dari pemerintah Indonesia untuk teman-teman aktivis ya. Tapi kedua kita melihat hari ini ya, untuk gerakan kita ini tidak segercep pergerakan pemerintah lain, tidak hanya Malaysia, pemerintah dunia lain dalam advokasi. Apakah alasannya karena tidak ada hubungan diplomatik? Kita barusan mendengar langsung dari Tuan Haikal yang mengatakan bahwa Malaysia pun tidak punya hubungan langsung dengan Israel, tapi bukan berarti mereka tidak bisa bergerak cepat ya dan tidak melakukan tindakan-tindakan antisipatif untuk aktivis mereka. Maka itu bukan alasan, karena kita bisa menjangkau negara-negara sahabat ya seperti Yordan dan apa namanya Turki dan sebagainya. Tapi intinya bukan pada bagaimana pembebasan ini ya, bukan hanya pada mengeluarkan para aktivis, tapi bagaimana perhatian. Kita meminta bentuk nyata dan konsistensi komitmen pemerintah dalam mensupport gerakan-gerakan sipil Indonesia ketika mensupport Palestina. Jadi kedepannya saya harap ya dari pembelajaran besar ini pemerintah tidak hanya sibuk di akhir, dia di ujung cerita, tapi juga ikut benar-benar bergerak bersama-sama sipil dalam usahanya, usaha kita semua meruntuhkan tembok blokade ilegal Israel yang menindas warga Gaza di Palestina. Mas Hussein,
bukankah pemerintah kita juga berupaya untuk membebaskan dan menjamin hingga akhirnya sekarang kita dapat kabar bahwa sudah mulai dibebaskan aktivis kita yang ditahan oleh Israel tersebut. Apakah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah kita untuk mewujudkan hal itu? Apakah perlu kita apresiasi juga? Ya, itu makanya dari pertama saya membuka kata-kata saya dengan apresiasi, gitu ya. Artinya saya tidak menafikan, memang pemerintah juga ada usaha ke arah sana, meskipun ya kami tahu yang di lapangan keluarnya teman-teman ini ya, ini sebagian besar ya ini adalah hasil jerih payah dari teman-teman steering committee Global Sumut Flotilla. Ya, dalam hal ini misalnya di Indonesia diwakili oleh Dr. Maimun Herawati, misalnya kan. Kemudian juga Mbak Ciki Fauzi yang 2 bulan loh. Mereka aja 2 bulan loh meninggalkan Indonesia ke Italia, ke Spanyol, kemudian ke Turki untuk mengawal dan mengadvokasi para aktivis. Kredit itu sebetulnya untuk mereka yang paling pas ditunjukkan ya. Mereka yang tidak tidur siang malam memantau dan terus berada di sampingnya Mas Haikal ya, yang ada di Turki itu kan, di command centernya. Saya belum kemarin dari sana, di Istanbul gitu kan. Ini harusnya pemerintah merasa ya paling tidak malu lah dengan usaha aktif di sini. Dan kita mau melihat, saya kira setelah ini ada apresiasi nyata gak dari pemerintah untuk para aktivis gitu kan. Kalau tempoh hari tahun lalu para aktivis Malaysia yang diculik oleh Israel itu kita pulang itu langsung dibuat seremonial ya, welcome di Bukit Jalil ya, di stadion terbesar di Malaysia. Kemudian pemerintah yang langsung menghandle, kemudian diberikan bintang penghargaan. Kira-kira di Indonesia siap nggak melakukan seperti ini ya? Sebagai bentuk ya terima kasih kepada para aktivis WNI ini yang mereka adalah kebanggaan Indonesia. Dari 270 juta masyarakat Indonesia, ada 9 warga Indonesia yang berani mengambil risiko yang tidak mudah, mengarungi samudera yang luas dan menghadapi tentara barbar Jones itu sebagai perwakilan dari kita semua, perwakilan dari pemerintah Indonesia dan dari masyarakat Indonesia. Maka saya rasa mereka perlu sekali diberikan apresiasi lebih terhadap pengorbanan mereka ini. Baik, Bang Haikal, kondisi dari aktivis dari Malaysia sendiri seperti apa update-nya yang disampaikan, Bang? Baik, sekarang kalau kita tengok kondisi aktivis Malaysia, delegasi Malaysia yang sudah bergerak, sebenarnya sudah bergerak terbang ke Turki dan dijangka dalam pukul 10 malam Malaysia ataupun 9 malam Indonesia, mereka akan sampai seramai 430 orang termasuk delegasi Indonesia juga akan sampai di Istanbul di Turki. Jadi setakat ini kita akan tunggu update dan sebagainya daripada rakan-rakan kita yang berada di Istanbul. Bagaimana keadaannya, sama ada yang dikatakan ada yang cedera dari sudut fizikal dan juga mental, maka mereka akan mendapatkan rawatan di Istanbul sebelum terbang balik ke Malaysia, insya-Allah. Total ada berapa banyak, Bang Haikal? Kemudian ketika ada informasi Israel menahan aktivis termasuk Malaysia juga, apa langkah dari pemerintah Malaysia? Apakah ini menjadi sebuah berita besar yang terus diupdate perkembangannya atau seperti apa? Total ada berapa banyak, Bang? Baik, delegasi Malaysia kita ada 29 orang. Dan asalnya kita ada 36 orang. Tetapi selepas mana banyak perhentian yang ada dan ada tugasan-tugasan spesifik yang kita berikan, maka dia berubah kepada 29 orang. Jadi 29 orang yang telah dicolek oleh rejim haram Zionis, dan ketika mana kita diintercept oleh rejim haram Zionis, maka pemimpin kita, badan pemerintah kita terus mengeluarkan kenyataan dan terus melakukan kerja-kerja diplomasi melalui Kementerian Luar Negeri ataupun Kemenlu kita di Malaysia untuk memastikan bahawa hak-hak yang sepatutnya diperolehi oleh rakyat Malaysia yang ditahan akan mereka dapati ketika mana mereka diculik itu. Jadi itu yang sudah dilakukan ya. Kemudian Bang Haikal, sebenarnya support seperti apa sih yang disampaikan pemerintah Malaysia ketika aktivis ini memutuskan untuk berlayar memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza? Tadi diceritakan oleh Mas Husein ya bahwa ya ada penghargaan dan lain sebagainya. Apa saja support yang dilakukan di sana sebenarnya? Baik. Pemerintah Malaysia sebenarnya adalah Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah penang rasmi kepada semua Nusantara. Bermakna kata pemimpin telah memberikan legitimasi kepada misi yang kita lakukan. Sebarang bentuk bantuan dari sudut finansial, dari sudut bantuan dari sudut undang-undang, bantuan dari sudut perlindungan dan apa sahaja bantuan yang kita perlukan, maka kerajaan akan sokong dan tidak akan memastikan bahawa misi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Malah
ketika mana-mana misi kita dijalankan, Perdana Menteri kita atau kerajaan kita tetap menghantar wakil rakyat, sama ada daripada pihak pembangkang oposisi ataupun daripada pihak kerajaan untuk bersama-sama menyokong kepada usaha ini, sebab kita percaya isu Palestin adalah isu yang menyatukan parti politik. Tak kisah sama ada apa sahaja ideologi kiri dan juga kanan, dia boleh menyatukan semua parti politik yang berada di mana-mana negara, dan pendekatan-pendekatan inilah yang kita nak pastikan bahawa semua negara boleh beradaptasi dan juga boleh memastikan orang lain untuk koordinasi dengan pembebasan Palestin ini, insya-Allah. Baik, Bang Haikal dan juga Mas Husin, kita simak dulu informasi mengenai penangkapan aktivis kemanusiaan untuk Gaza yang dikecam luas berbagai negara termasuk Eropa, salah satunya Irlandia ya. Kita simak dulu informasi berikut ini. Ya, kita simak dahulu. Irlandia menjadi salah satu negara yang juga mengecam terhadap Israel. Pasukan Zionis Israel dan Menteri Pertahanan Israel Itamar Ben-Gvir dituding melakukan kekerasan fisik, psikologis hingga perlakuan tidak manusiawi terhadap para aktivis kemanusiaan untuk Gaza yang diculik mereka. Salah satu aktivis yang mengalami kekerasan yakni Catriona Graham. Aktivis asal Irlandia ini dengan lantang meneriakan Free Palestine di hadapan wajah tentara Zionis. Tak hanya Graham, aktivis Irlandia lainnya, Margaret Connolly, juga diculik Israel. Margaret merupakan adik Presiden Irlandia, Catherine Connolly, seorang dokter dan satu dari 6 aktivis Irlandia yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla. Tak ayal, aksi ini pun dikecam para pejabat Irlandia. Perdana Menteri Michael Martin mengatakan sangat muak dengan perilaku mengejutkan Ben-Gvir terhadap anggota Global Sumut Flotilla yang ditahan secara ilegal. Tindakan ini disebut telah melanggar hukum internasional dan akan mengangkat isu ini di tingkat Uni Eropa. Dan McEntee menegaskan Duta Besar Irlandia untuk Israel menuntut jaminan keselamatan para aktivis dan menuntut pembebasan mereka. Baik, saya ke Bang Haikal lagi. Bang Haikal, jadi kan saat ini upaya kita ingin memberikan bantuan ke Gaza, ini dihadang Israel ya Bang Haikal. Artinya ketika ingin melakukan hal yang serupa lagi, hal yang sama lagi ingin kita lakukan, bisa saja itu akan terulang lagi begitu Bang Haikal. Bagaimana caranya Bang Haikal supaya kita tetap mau untuk memberikan bantuan ke Gaza meskipun ada resiko-resiko yang kita hadapi tersebut Bang Haikal? Baik, pertamanya kita kena ingatkan kepada diri kita semua bahawa misi kemanusiaan ataupun bantuan untuk Palestin kita tidak akan hentikan. Walaupun berdepan dengan risiko dan juga cabaran yang besar, solidariti terhadap Palestin ini perlu diteruskan melalui pelbagai bentuk bantuan dan juga advokasi. Dan ketika mana kita nak meneruskan projek kita pada masa akan datang, mungkin kita akan adakan Global Sumut Flotilla 3.0 atau 3.0. Maka kita akan memastikan bahawa pengukuhan dari sudut hubungan diplomatik antara negara-negara yang berdekatan dengan Palestin dan kita memastikan juga tekanan daripada Kesatuan Eropah yang mana boleh menekan mereka untuk tidak komplisit dengan apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Itu adalah perkara yang kita akan lakukan dalam tempoh ini, insyaAllah. Nah, itu kan yang menjadi kekhawatiran ya. Artinya kita ingin bantuan ini tepat sasaran sampai di tujuan, tapi ketika terus dihambat, dihadang dan punya persepsi yang berbeda dari pihak Israel, bukankah ini lama-lama tidak akan sampai Bang Haikal? Baik, kalau kita memikirkan bahawa ini tidak sampai ataupun tidak, sebenarnya kesalahan ini patut diletakkan kehadap rejim haram Zionis kerana mereka yang menyekat bantuan yang kita nak sampaikan. Bukan kepada aktivis, bukan kepada gerakan NGO, bukan kepada gerakan sipil, tetapi kepada Zionis yang hari ini menyekat segala bantuan yang kita nak sampaikan kepada penduduk di bumi Gaza. Setuju. Mas Husin, berikutnya, itu yang juga ingin saya sampaikan. Bagaimana caranya entah mungkin partisipasi dari pemerintah kita untuk memastikan agar bantuan kemanusiaan ini semua pihak baik Zionis maupun dari pihak lainnya mengakui bahwa ini adalah bantuan kemanusiaan tanpa adanya politik apapun. Jadi tidak boleh dihalangi karena kita ingin tujuan ini sampai ke Gaza, ke warga Palestina. Bagaimana caranya Mas Husin untuk bisa melakukan hal itu? Izin Mas Husin, audionya ke-mute. Mungkin bisa dibuka terlebih dahulu. Ya. Jadi ini semua sudah disampaikan, dilakukan oleh para steering committee sejak awal. Dan kalau teman-teman juga mengikuti gerakan ini dari sejak dibentuk dan lihat media sosialnya, lihat namanya websitenya,
jelas bahwa ini adalah gerakan non-politik. Jadi Global Smooth Flotilla adalah gerakan damai, peace movement yang non-politik, yang tidak terafiliasi dengan negara manapun. Yang hadir di sini adalah murni para aktivis dari berbagai negara yang tidak membawa embel-embel politik mereka. Jadi ini sudah sangat-sangat jelas sekali sebetulnya. Jadi kalau nanti ada semacam framing dari pihak Zionis bahwa ini adalah gerakan yang ditunggangi oleh Hamas misalnya kan, atau oleh faksi tertentu, maka ini adalah sebuah kebohongan yang sangat lucu dan sangat tidak logik gitu kan, dan sangat mudah sekali dibantah. Maka dari itu teman-teman aktivis sangat konsisten ya dalam narasinya, dalam pergerakannya, bahwa ini adalah gerakan non politik murni, gerakan kemanusiaan untuk menghentikan kebiadaban Israel atas Gaza dan meruntuhkan tembok blokade ilegal Israel atas Gaza. Peran pemerintah harus seperti apa, Mas Husin, agar ini berjalan lancar? Peran pemerintah harus lebih signifikan, harus lebih strategik. Pemerintah harus berani dan jangan malu ya, artinya sangat terbuka untuk membuka diskusi secara intens, membuka diskusi secara instan kepada sipil ya, dengan teman-teman aktivis. Apa sih yang dibutuhkan gitu kan? Dan jangan lupa sekali lagi 9 WNI ini tidak hanya mewakili sipil, pada akhirnya mereka juga mewakili pemerintah sebagai negara Indonesia, negara yang mencantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 45-nya bahwa Indonesia harus ikut serta dalam menghadirkan kedamaian di dunia dan menghentikan berbagai jenis penjajahan. Maka pemerintah harus mulai hari ini menunjukkan keseriusannya yang lebih signifikan terhadap gerakan massal ini. Baik, Mas Husin dan Bang Haikal, terima kasih banyak karena ini semua mewakili umat Muslim Indonesia dan umat Muslim Asia Tenggara, di mana satu hal, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Terima kasih Bang Haikal, Mas Husin sudah berbagi. Sehat selalu, hati-hati di jalan, Mas Husin. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih masih di Sindo Prime. Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia Michael Wisnu divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Ia dipenjara karena kasus kebakaran kantornya yang menewaskan 22 orang karyawan. Pemirsa, Michael dinilai lalai menjaga keselamatan karyawannya sehingga mengakibatkan 22 orang karyawan PT Terra Drone Indonesia meninggal dunia dalam kebakaran yang terjadi pada 9 Desember 2025 lalu. Sementara itu perdamaian dengan 20 keluarga korban yang meninggal menjadi salah satu poin yang meringankan posisinya dalam perkara. Sebelumnya ia dituntut hukuman 2 tahun penjara. Ahli mengadili 1. Menyatakan terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 buah baterai drone dan 3 buah apar yang dipakai dirampas untuk dimusnahkan, dan seluruh barang bukti berupa dokumen surat tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Silakan duduk. Kalau kita masih ingat pemirsa, ini adalah peristiwa kebakaran gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta akhir tahun lalu. Di mana akibat peristiwa yang mencekam ini ada 22 orang meninggal dunia. Kita sempat saksikan kala itu ya di atap gedung. Masyarakat Indonesia memantaunya dengan sangat khawatir ya, karena api muncul dari lantai dasar area penyimpanan baterai drone. Alarm kebakaran tidak berbunyi saat itu dan membuat sejumlah korban terjebak. Sistem keselamatan juga tidak bekerja. Menurut penyelidikan, jalur evakuasi tidak memadai, sehingga ada beberapa karyawan yang menyelamatkan diri hingga ke atap. Api berhasil dipadamkan, 22 orang meninggal dunia dan puluhan korban lain luka-luka.
Hasil penyelidikan mengarah pada kegagalan penerapan standar keselamatan gedung dan kerja, sehingga polisi menetapkan Direktur Utama Tera Drone Indonesia sebagai tersangka. Polda Metro Jaya meminta hakim tolak pra-peradilan Andri Yunus. Polda menyatakan bahwa dalil-dalil pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan dugaan penghentian kasus penyiraman Andri Yunus oleh Polda Metro Jaya. Dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya meminta hakim menolak pra-peradilan yang diajukan TAUD atau Tim Advokasi untuk Demokrasi. Mereka menyatakan bahwa dalil-dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasar hukum, serta menyebutkan bahwa penyidikan masih terus berjalan secara aktif. Sementara Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai penyidikan kasus berjalan begitu lama. Yang kami sesali adalah kenapa proses penyidikannya begitu lama. Sehingga itu yang membuat kami menilai bahwa kalau proses penanganan perkara di kepolisian itu lama, itu bisa kami duga sebagai proses penghentian yang dilakukan secara diam-diam. Sebelumnya, TAUD mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan termohon Polda Metro Jaya karena dinilai telah menghentikan kasus penyiraman Andri Yunus. Hari ini pemirsa, 28 tahun sudah reformasi bergulir. Namun cita-citanya kian hari, kenapa seolah kian terpelintir? Agenda besar yang dulu diperjuangkan kini perlahan dipertanyakan. Alih-alih merawat demokrasi yang murni, kita justru seperti disuguhi mundurnya indeks kebebasan dan kembalinya bayang-bayang militerisasi. Mei 1998 adalah tonggak sejarah. Mahasiswa turun ke jalan, mengambil alih rumah dewan, dan mengoreksi pemerintahan. Hasilnya, rezim otoriter tumbang dan lahirnya janji suci yang dirangkum dalam 6 agenda reformasi. Keenam agenda tersebut yakni mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, menghapuskan dui fungsi ABRI, memberikan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. 28 tahun pun berlalu, alih-alih matang, demokrasi Indonesia justru mengalami regresi. Berbagai lembaga riset internasional mencatat penurunan signifikan dalam indeks demokrasi Indonesia. Kebebasan berpendapat dikebiri, ruang sipil mengecil, sebuah realitas yang berbanding terbalik dengan darah dan air mata yang tumpah lebih dari 2 dekade silam. The Economist Intelligence Unit mencatat indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Dari 6,71 pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 6,30 di awal tahun ini. Alarm bahaya bagi demokrasi kian nyaring berbunyi seiring bergulirnya revisi Undang-Undang TNI. Aturan baru ini membuka celah lebar bagi keterlibatan militer dalam sejumlah program unggulan pemerintah di sektor sipil. Transparency International mencatat keterlibatan TNI di ruang sipil seperti pengolahan dapur MBG, pengelolaan Koperasi Merah Putih, serta pembekalan penerima beasiswa LPDP. Pakar dan aktivis HAM menilai langkah ini melompati batas profesionalisme militer. Menarik kembali TNI ke ranah domestik dinilai sebagai bentuk pengkhianatan nyata terhadap agenda penghapusan dui fungsi ABRI. 28 tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah transisi. Jika negara terus abai pada substansi, maka reformasi 1998 tak lebih dari sekedar romantisasi sejarah yang dihianati.
Terima kasih masih bersama kami pemirsa. H-5 menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di sejumlah daerah mengalami peningkatan. Meski harga hewan kurban mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah, namun minat masyarakat untuk membeli hewan kurban masih sangat tinggi. H-5 jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan sapi kurban di kawasan Jalan Awi Ligar, Kota Bandung mengalami peningkatan pembeli. Dari 85 sapi kurban yang disediakan, sudah ada 70 sapi yang dipesan. Sementara seluruh sapi yang masuk ke Kota Bandung juga sudah menjalani vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Seorang penjualan sapi Dik-Dik mengaku meski harga sapi mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah, namun minat masyarakat untuk membeli sapi kurban masih sangat tinggi. Nah, untuk tahun sekarang tuh ada peningkatan secara value. Jadi kalau tahun kemarin tuh best sellernya tuh antara 24 sampai 25 jutaan. Nah, untuk tahun sekarang tuh di angka 25 sampai 27 juta gitu. Sementara itu, harga hewan kurban di Pasar Hewan Ambar Ketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta mulai merangkak naik. Hewan kurban jenis sapi yang semula harganya 18 hingga 20 juta rupiah per ekornya, kini naik menjadi 22 hingga 24 juta rupiah per ekornya. Harga tersebut tergantung besar kecilnya hewan kurban. Tak hanya sapi, hewan kurban jenis domba juga mengalami kenaikan. Kenaikan hewan kurban jenis domba mencapai Rp500.000 atau yang awalnya dengan harga 2 hingga 3 juta rupiah, kini naik menjadi Rp2.500.000 hingga Rp3.500.000 per satu ekornya. Meski ada kenaikan, tidak membuat pedagang hewan kurban jenis domba mendapat keuntungan banyak. Bahkan, omset mereka berkurang lantaran mengalami sepi pembeli. Ini aja nggak ada yang laku ini. Padahal mendekati Lebaran Haji ini, Pak. Sepi ya, Pak ya? Sepi lah. Kalau ini kambing-kambing dari mana ini, Pak, kambing ini? Lokal ini. Lokal dari sini aja. Selain berasal dari peternak lokal, hewan sapi dan domba yang dipasarkan di pasar hewan tersebut juga berasal dari Jawa Tengah, Magelang, Boyolali, bahkan sapi dari Madura. Hewan kurban yang dijual di pasar sapi tersebut dipastikan dalam kondisi sehat. Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina terus dimatangkan secara menyeluruh demi memastikan bahwa jemaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan juga dengan aman. Kemenhaj akan melakukan sweeping ke seluruh wilayah Mekah untuk memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal. Jelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Kementerian Haji dan Umroh akan melakukan sweeping ke seluruh wilayah Mekah untuk memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal. Sweeping ini akan dilakukan setelah jemaah haji bergerak dari Mekah menuju Arafah yang akan dimulai pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada Senin 25 Mei 2026. Jemaah akan diberangkatkan dari hotel masing-masing di Mekah menuju ke Arafah secara bertahap dalam 3 gelombang perjalanan. Pada pagi pukul 6 pagi, siang hari pada pukul 11.30 dan sore hari pada pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI, Maria Asegaf, mengungkapkan seluruh persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina terus dimatangkan secara menyeluruh demi memastikan bahwa jemaah dapat menjalani ibadah dengan aman dan khusyuk. Memang seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji khususnya pada fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina terus dimatangkan secara menyeluruh demi memastikan bahwa jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, tertib, dan khusyuk. Fase Ar-Musna ini kan memang merupakan inti dari rangkaian ibadah haji sekaligus fase paling krusial dalam penyelenggaraan haji. Pada fase ini, jutaan jemaah dari berbagai negara bergerak secara bersamaan dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas. Karena itu, kemudian pengaturan mobilitas, disiplin jadwal, kepatuhan terhadap arahan petugas, serta kesiapan fisik jemaah ini jadi faktor kunci yang sangat menentukan.
Sampai data terakhir, sebanyak 481 kloter dengan 166.401 jemaah dan 1.919 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah juga terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini sebanyak 472 kloter dengan 182.332 jemaah dan 1.808 petugas telah tiba di Mekah. Seorang jemaah haji asal Indonesia, Muhammad Firdaus Ahlan, dilaporkan hilang di Mekah sejak 15 Mei 2026. Pria 73 tahun itu keluar hotel untuk sholat Jumat seorang diri dan belum kembali hingga kini, pemirsa. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi masih terus melakukan pencarian terhadap seorang jemaah haji Indonesia yang dilaporkan hilang di Mekah. PPIH telah mengerahkan sejumlah tim untuk menyisir berbagai lokasi, termasuk area Masjidil Haram, hotel, hingga rumah sakit. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsa mengatakan keprihatinannya dan berjanji akan terus mencari keberadaan jemaah haji tersebut. Kami atas nama Kementerian Haji dan Umroh beserta seluruh PPIH menyampaikan keprihatinan mendalam kepada istri dan keluarga serta seluruh anggota rombongan. Tentu kami memahami bahwa situasi ini menghadirkan kecemasan dan kesedihan yang tidak ringan, terutama bagi keluarga yang menanti kabar di tanah air. Dalam kondisi jauh dari tanah air, kehilangan kontak dengan anggota keluarga tentu menjadi ujian yang sangat berat. Dan karena itu, sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Seperti diketahui, Firdaus dilaporkan tidak kembali sejak Jumat 15 Mei 2026. PPIH menerima laporan melalui kanal kawal haji sehari setelahnya atau pada 16 Mei 2026. Berdasarkan informasi yang diterima petugas, jemaah tersebut diketahui keluar hotel seorang diri tanpa membawa identitas. Hasil penelusuran melalui rekaman CCTV hotel menunjukkan Firdaus terlihat keluar hotel sekitar pukul 9:04 waktu Arab Saudi. PPIH juga berkoordinasi dengan kepolisian Arab Saudi. Laporan kepolisian hingga pengecekan CCTV dilakukan demi menemukan Firdaus. Layanan bus sholawat yang selama ini mengantar jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram akan diberhentikan sementara. Penghentian sementara ini dilakukan guna menyambut persiapan puncak haji. Mulai Jumat 5 Zulhijjah atau 22 Mei pukul 18 waktu Arab Saudi, transportasi utama jemaah haji menuju Masjidil Haram yakni bus sholawat diberhentikan untuk sementara waktu. Penghentian sementara ini dilakukan guna menyambut persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna. Kepala Bidang Transportasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi, Sarif Rahman, mengimbau para jemaah untuk menyesuaikan aktivitas ibadah mereka dengan kebijakan ini. Kami menghimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia untuk beraktivitas ibadah di musola hotel masing-masing atau masjid terdekat dengan hotel. Karena hari itu pun tanggal 5 Zulhijjah itu bertepatan dengan hari Jumat. Jadi sebaiknya jemaah untuk tidak memaksakan diri sholat di Masjidil Haram, tapi lebih banyak sholat di masjid atau musola hotel masing-masing. Layanan bus sholawat baru akan kembali beroperasi normal setelah fase Armuzna, tepatnya pada 14 Zulhijjah mulai pukul 1 waktu Arab Saudi. Bagi jemaah gelombang pertama, khususnya kloter-kloter awal yang akan segera kembali ke tanah air setelah fase Armuzna, PPIH memastikan layanan bus sholawat siap memfasilitasi kebutuhan ibadah mereka. 93% jemaah haji Indonesia sudah tiba di Mekah, Arab Saudi. Jemaah dihimbau mengurangi aktivitas ibadah sunnah jelang pelaksanaan rangkaian puncak ibadah haji. Kita saksikan ini pemirsa ya, betapa luar biasa dan indahnya ya. Yang menyaksikan acara ini mungkin ada keinginan berhaji. Kita doakan bersama-sama semoga saja terwujud ya. Mungkin kalau tidak tahun ini, tahun depan. Pemirsa, lebih dari 187.000 jemaah haji Indonesia sudah tiba di Mekah, Arab Saudi.
Sepekan jelang puncak haji, Kementerian Haji menghimbau jemaah haji Indonesia untuk dapat mengurangi intensitas umroh sunnah. Ini dilakukan supaya memiliki tenaga ekstra untuk menjalankan rangkaian puncak haji nanti.